saja atau siapa saja yang beriman dari Banu Hashim dan Bani Muttalib, dan juga istri beliau, istri Nabi SAW serta anak keturunan beliau. Jadi istri Nabi, anak keturunan Nabi, dan siapa saja yang beriman dari Bani Muttalib dan juga Bani Hashim. Paham ya? Baik. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi sebenarnya alun Nabi, sama juga ala Fir'aun itu bukan keluarga Fir'aun tapi pengikut Fir'aun. Maka kalau diartikan alun Nabi, keluarga Nabi adalah seluruh yang beriman, itu maksudnya adalah pengikut Nabi adalah seluruh yang beriman. Itu lebih tepatnya, lebih enaknya. Sebagaimana wa yaumil qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Bukan keluarga Fir'aun tapi semua pengikut Fir'aun gitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi lebih tepatnya insyaallah bahwa maksud dari keluarga Nabi adalah siapa saja yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, juga istri Nabi SAW serta anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iddatuha dawman tajilu 'ala al-hasri wa ba'du fadha nadmi likalla wa waqfiha. Wa ba'du, adapun selanjutnya, wa ba'du di sini disebut sebagai faslul khitab, pemisah pembicaraan yang memisahkan antara muqaddimah dan inti pembahasan. Tadi sudah beliau hamdalah dan juga sholawat. Kemudian dipisah dengan wa ba'du, sama seorang khatib, amma ba'du, setelah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kemudian amma ba'du. Ya ibadallah, misalkan, fa inna khairal kalami kalamullah dan sebagainya. Maka ini adalah pemisah antara muqaddimah dan juga inti pembahasan. Itu wa ba'du atau amma ba'du. Paham ya? Faslul khitab, namanya faslul khitab. Wa ba'du fadha nazmi, maka inilah nazamku. Nazam itu adalah karya ya, tulisan yang tersusun dengan rapi. Nazam. Nazama yanzimu itu artinya menyusun dengan rapi. Berbentuk bait syair kan rapi, ada polanya kan? AA gitu kan, atau AB gitu ya. Sajak gitu kan, ada polanya. Seperti di sini. Ayat badatu bihamdillahi bil khalqi wal amri wa as'aluhu al-ikhlasa bis sirri wal jahri ri gitu kan. Wa azka salatin lin nabi wa alihi wa iddatuha dawman tajilu 'alal hasri ri semuanya di sini. Ini polanya a semuanya. Kalau di sini ri semuanya. Ada polanya, maka disebut dengan nazam. Nazam itu karangan yang berbentuk bait syair yang tersusun dengan rapi. Itu namanya nazam. Paham? Adapun lawannya adalah nathur. An-nathru nun tha ra. An-nathru itu adalah karangan yang bukan berbentuk bait syair, bentuknya paragraf. Seperti usul salata misalkan. Dan yang lain sebagainya yang bentuknya bukan apa? Bukan nazam. Atau qawaidul arba. Itu kan bentuknya paragraf kan? Ya alam rahimakallah dan sebagainya. Ini namanya an-nathru. Kalau yang kita hafalkan, kita pelajari, ini namanya an-nazmu, nazm. Bisa bedakan ya? Mudah insyaallah. Wa ba'du fadha nazmi likalla wa waqfiha. Pembahasan tentang kalla dan juga bagaimana berhenti padanya. Wa atrabiha, dan yang semisal dengan kalla, maksudnya kata-kata yang lain di dalam Al-Qur'an. Tajlul masaila fi yusri, di mana permasalahan itu jelas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau seluruhnya. Amma ba'du, berkata Al-Faqir Al-Muqri Syekh Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahas. Al-Faqir artinya yang sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Al-Faqir bukan berarti yang tidak punya apa-apa, tapi yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Baik. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Allah itu maha kaya sedangkan kalian itu orang yang sangat butuh kepadanya. Al-fuqara, ghani itu artinya yang tidak butuh sama sekali dari kepada hamba-hambanya, sedangkan al-faqir jamaknya al-fuqara itu yang sangat butuh. Kita semua butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-muqri itu artinya yang mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan bacaan Al-Qur'an kepada orang lain, itu muqri namanya. Tapi kalau qari itu dia membaca untuk dirinya sendiri, qari. Tapi kalau muqri dia mengajarkan bacaan kepada orang lain, namanya muqri.
Ini adalah bait-bait yang aku susun tentang pembahasan waqaf atau berhenti pada kata kalla dan bala serta sebagian isim isyarah. Isim isyarah yang dimaksud adalah kadzalik, dzalik dan hadza. Kadzalik, demikianlah. Dzalik itu, hadza ini. Baik. Dan juga huruf syarat. Huruf syarat itu maksudnya adalah lau atau in, lau dan in. Dan juga na'am, ya. Arti na'am adalah ya yang ada di dalam Al-Qur'an. Konsepnya adalah di bagian awal aku akan menjelaskannya dengan ringkas. Beliau jelaskan dulu dengan ringkas yang insya Allah kita akan bahas pada pagi hari ini insya Allah. Dijelaskan dulu dengan ringkas. Kemudian berikutnya aku perinci penjelasan tersebut untuk memberikan arahan kepada para qari tentang kata yang tepat untuk berhenti padanya atau sebelumnya. Jadi pertama dijelaskan secara mujmal dulu, secara global dulu. Yang penting antum paham kerangkanya, begini poin-poinnya. Baru nanti konsep yang kedua adalah dengan cara dirinci. Kenapa sih tadi berhenti di sini? Bagaimana pendapat para ulama ini? Ulama ini berkata begini, ulama ini berkata begitu. Jadi ini seperti belajar fikih ya, perbedaan mazhab. Kalau menurut imam ini begini, menurut imam ini begini. Kalau sekarang belajar perbedaan pendapat para ulama di bidang waqaf dan ibtida. Untuk poin yang kedua, antum tidak terlalu menguasai tidak masalah. Yang penting konsep yang pertama yaitu secara mujmal, secara global antum paham itu sudah cukup insyaallah. Baik. Sembari aku berharap pahala di sisi Allah Ta'ala. Penjelasan global. Aku berkata, jika kala bermakna ar-rad. Taib, ini kaidahnya. Perhatikan. Sekarang kita waqaf pada kata kalla ya. Kalla itu maknanya bisa jadi ar-rad, bantahan. Sekali-kali tidak, itu kan membantah kan? Ar-rad artinya apa? Bantahan. Untuk membantah. Ada kalimat begini dibantah, bukan begitu atau sekali-kali tidak, bukan seperti yang kamu katakan tadi, bukan seperti yang kamu kira, begitu ya. Ini namanya bantahan, rad. Kalau kalla itu bermakna rad, maka kita boleh berhenti padanya. Boleh berhenti kalla. Kenapa? Karena maknanya rad, untuk bantahan. Saat berhenti padanya maknanya lebih kuat. Kita lebih bisa meresapi maknanya. Sekali-kali tidak, begitu ya. Mafhum insyaallah? Baik. Nanti ada kala maknanya lain, bukan rad. Maknanya justru adalah haqqan atau ala. Haqqan itu artinya sungguh atau benar. Jadi membenarkan. Baik, atau ala, ingatlah, ketahuilah. Jadi maknanya tadi kalau enggak rad, kalau enggak apa? Ala atau haqqan. Baik, secara umum dulu, yang kala dulu. Kala bermakna rad, bermakna bantahan, maka kaidahnya apa? Boleh berhenti tidak? Boleh. Kalau bukan bermakna rad, perlu berhenti tidak? Tidak perlu, lanjut saja. Paham? Baik. Itu dulu yang antum pahami. Jadi dua ya, yang boleh berhenti nanti ada 15 tempat, hafalkan. Yang tidak berhenti ada 18 tempat. Berarti totalnya berapa? 33. Jadi katakanlah di dalam Al-Quran ada 33 tempat. Yang berhenti padanya 15. Baik. Yang lanjut 18. Yang disebutkan yang 15, yang lebih sedikit. Supaya lebih mudah untuk dihafal. Sedangkan yang 18 itu sisanya nanti. Kita tidak perlu berhenti. Lanjut saja. Contohnya misalkan kita akan lihat, katakanlah yang berhenti padanya ada 15. Yang pertama pada surah Maryam. Faqif 'inda kalla fi awakhir Maryamin. Faqif, maka berhentilah 'inda kalla pada kata kalla fi awakhir Maryamin, di akhir-akhir surat Maryam. Ada dua tempat di surah Maryam bagian akhir kata kalla di situ berhenti padanya. Dan ketahuilah bahwasanya di dalam Al-Qur'an kata kalla pertama kali disebutkan ya di surah Maryam ini. Jadi 15 juz pertama enggak ada kata kalla. Baru 15 juz yang kedua itu baru ada kata kalla. Paham ya? Jadi kalau ada kata kalla, pastikan bahwasanya itu di bagian kedua dari Al-Quran atau di 15 juz yang kedua. Paham sampai sini? Juz 1 sampai 15 nggak ada kata kalla. Dari Al-Fatihah sampai Al-Kahf nggak ada kata kalla. Itu poin. Jadi kalla pertama kali disebutkan di surah Maryam, di bagian akhir surah Maryam. Berarti sudah 15 juz yang kedua. Poin berikutnya bahwa kata kalla itu adalah ciri dari surah Makkiyah. Jadi kalau ada surat, ada ayat yang dia ada kata kallanya,
maka ini tanda bahwa ayat atau surat tersebut adalah Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Mafhum? Baik. Wa ma nazalat kalla bi Yathrib fa'alaman. Dan tidaklah kata kalla itu turun di Yathrib. Fa'alaman, maka ketahuilah. Wa ma nazalat fil Qur'ani fi nisfiha al-a'la, fi nisfihi al-a'la. Dan tidaklah kata kalla itu ada atau turun di dalam Al-Quran pada setengah yang pertama. Dia adanya di setengah yang kedua. Baik, berkata Abdul Aziz Ad-Dirini. Jadi tidaklah kata kalla itu turun di kota Yathrib, di Madinah. Kata kalla semuanya turunnya di mana? Di Makkah. Kalau ada Al-Quran, ya ada kata kalla dalam Al-Quran, maka pastikan itu surat Makkiyah, turunnya di Makkah, bukan di Madinah. Dan tempatnya dalam Al-Quran ada di setengah Al-Quran yang kedua, 15 juz yang kedua. Paham ya? Baik, itu poin kedua. Jadi tadi antum sudah tahu bahwa kata kalla pertama kali di Maryam, berarti sudah setengah Al-Quran yang kedua. Terus pastikan bahwa kata kalla itu ciri dari surah Makkiyah. Nah, faqif 'inda kalla fi awakhir Maryamin. Surah Maryam ada dua, yaitu kalla ayat sebelumnya, at-tala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda. Nah, ini ayatnya ini kata kallanya bermakna bantahan. Coba kita lihat artinya. At-tala'al ghaiba, apakah dia mengetahui hal yang gaib? Am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda, ataukah dia itu sudah ngambil janji kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah janjian dengan Allah Subhanahu wa taala atau dia tahu hal gaib? Tentu tidak. Dia tidak tahu yang gaib, dia juga tidak janjian dengan Allah. Maka dijawab dengan kalla, ini bantahan. Kalla, sekali-kali tidak, dia tidak tahu hal yang gaib dan dia tidak janjian dengan Allah. Maka makna kalla di sini apa? Ar-rad, bantahan. Maka berhenti di situ. Sekali-kali tidak. Sanaktubu ma yaqulu, kami akan tulis apa yang dia katakan tersebut. Wa namuddulahu minal azabi madda, dan kami akan tambahkan. Madda yamudu artinya zada yazidu, menambahkan. Kami akan tambahkan seperti yumdidkum rabbukum ay yazidkum rabbukum yumiddukum bi alfin minal malaika, maksudnya yazidkum, menambahkan. Atau yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin ay wa yazidkum bi amwali wa banin, menambahkan. Baik. Mafhum ya? Yang kedua, katakanlah pada surah Maryam juga masihan, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izzah, dan mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan agar membantu atau menolong mereka, liyakunu lahum izzah. Apakah bisa sesembahan selain Allah itu menolong mereka? Tidak bisa. Kalla, sekali-kali tidak. Sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim dhidda. Sesembahan tersebut akan mengingkari ibadah mereka terdahulu, bahkan akan menjadi musuh mereka kelak di hari kiamat. Mafhum ya? Jadi maknanya bantahan. Lanjut, sudah dua. Yang ketiga, setelah faqif 'inda kalla fi awakhir Maryamin wa fil mu'minuna al-waqfu, katakanlah yang ada di surah Al-Mu'minun, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Hafalkan, tadi sudah di dua surat Maryam, sekarang yang ketiga di surah Al-Mu'minun. La'alli a'malu salihan, ya ini cerita tentang orang yang sudah wafat, sudah mati, dia pengen dibangkitkan lagi, pengen dibalikkan ke dunia lagi. Supaya apa? Supaya bisa beramal soleh. Fima taraktu, atas amalan-amalan yang dulu telah dia tinggalkan. Baik, apa jawaban Allah? Kalla, sekali-kali tidak, nggak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu kan cuman perkataan basa-basi doang gitu. Toh juga pasti kalau dibalikin ke dunia lagi maksiat lagi gitu ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Alam barzakh artinya alam pemisah. Nggak mungkin orang yang sudah mati balik lagi ke bumi, ke dunia. Jadi nggak mungkin ya. Orang katanya gentayangan, rohnya balik lagi gitu, nggak. Kenapa? Sudah barzakh, dia ada di alam yang beda dimensi.
Baik orang yang matinya dikubur, baik yang matinya itu jadi abu karena meledak mungkin, atau karena tenggelam di lautan dimakan ikan sehingga tidak bersisa sama sekali misalkan, sama mereka semua di alam apa? Barzakh. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'atsun. Nah, ini maksudnya. Jadi kalla di sini untuk apa? Membantah. Mafhum kan? Baik, berikutnya setelah wa fil mu'minun al-waqaf wasyu'ara fadri, dan di surah asy-syu'ara. Di surah asy-syu'ara nanti ada dua. Walahum 'alayya dhanbun fa akhafu ay yaqtulun. Qala kalla. Musa mengatakan, walahum 'alayya dhanbun. Saya punya dosa atas mereka. Saya dulu pernah bunuh orang. Fa akhafu ay yaqtulun, sehingga saya khawatir, saya takut kalau mereka nanti akan bunuh saya. Apa kata Allah? Qala kalla. Allah berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Jadi jangan takut. Fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Mafhum ini? Jadi kalla, sekali-kali tidak. Ya, mereka tidak akan membunuhmu gitu. Sama juga di surah Asy-Syu'ara, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla. Tatkala tara'a, itu artinya dua kelompok saling melihat. Tara'a saling melihat. Al-jam'ani dua kelompok. Jadi antara kelompoknya Nabi Musa dan kelompoknya Fir'aun serta bala tentaranya. Nabi Musa di depannya ada laut merah. Laut merah ya? Betul nggak? Laut merah apa laut biru? Laut merah. Emang warnanya merah beneran? Hah? Sudah pernah lihat? Baik. Laut merah, di belakangnya ada Fir'aun. Sehingga para pengikut Nabi Musa itu berkata, falamma tara al-jam'ani, udah saling melihat tuh, itu pasukannya Musa itu. Nah, gitu kan, Fir'aun sama bala tentara udah lihat pasukannya Musa. Musa dan pengikutnya lihat pasukannya Fir'aun, udah saling melihat mereka, udah pandang-pandangan. Inna lamudrakun, wah kita kesusul nih, gimana ini? Di depan laut merah, kalau kita nyebrang kita mati, kita tenggelam. Di belakang musuh, dibunuh juga, jumlah masih kalah, mereka banyak, persenjataan kuat mereka. Inna lamudrakun. Maka apa kata Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, sekali-kali tidak mungkin kita kesusul. Enggak mungkin kita kesusul. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersamaku, dia akan memberikan jalan, memberikan petunjuk kepadaku. Taib, dan benar. Maka kemudian apa? Diperintahkan untuk memukul dengan tongkatnya ke laut, dan lautnya akhirnya fangfalaqa fakana kullu firqin kautaudil azim. Terbelah lautnya, setiap sisinya seperti apa? Bukit atau gunung yang besar. Ya, memisah. Taib, antum perhatikan di sini mukjizat Nabi Musa, tongkat ya yang dipukulkan ke Laut Merah, kemudian membelah Laut Merah dan jadi apa? Bukit. Airnya tiba-tiba seperti bukit, dua bukit terbelah dia. Kalau seandainya tanpa dipukul, Allah mampu nggak sebenarnya bilang kun fayakun, betul? Tapi ingin menunjukkan kemuliaan mukjizat Nabi Musa, untuk memuliakan Nabi Musa, maka diberikan wasilah, ini kasih tongkat gitu, untuk mengangkat derajat Nabi Musa. Ini hebat, ini Rasul, ini dikasih mukjizat supaya orang yang melihat pun tahu bahwasanya ini dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak bisa saja kun fayakun, sudah, nggak usah pakai tongkat-tongkatan pun bisa Allah, ya kan? Tapi untuk mengangkat derajat Nabi Musa maka dengan wasilah tongkat tersebut. Nah ini kalla di situ untuk bantahan ya. Inna lamudrakun, wah kita akan kesusul nih, kata Nabi Musa. Qala kalla, sekali-kali tidak, kita tidak akan tersusul, gitu ya. Jadi kalau antum paham maknanya, enak gak baca Quran seperti ini? Enak, karena kita tahu alurnya begini. Jadi bisa tadabbur. Makanya belajar wakaf itu tidak, kita lebih tadabbur. Oh ini berhenti di sini karena emang lebih kuat penegasannya di sini. Tapi kalau qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sekali-kali tidak begini-begini kan, kalau disambung kurang enak ya, kurang ngena ya. Tapi sekali-kali tidak, gak mungkin, gitu kan, enak kan? Kita ngomong, wah kita kesusul nih, bentar lagi nih. Gak mungkin, santai aja, gak mungkin, gitu ya. Dibilang dulu kan gak mungkin, sekali-kali tidak, gak mungkin, gitu kan. Penekanannya lebih kuat. Sesungguhnya Rabbku bersamaku, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Nah, jadi tenang aja, ada Allah, gitu. Kurang lebih seperti itulah kalau bahasa kita. Lanjut. Setelah wasyu'ara fadri wa fi saba'in, kemudian di surah Saba, qul aruni alladhina alhaqtum bihi syuraka, kalla, katakanlah aruni alladhina alhaqtum bihi syuraka. Intinya perlihatkan kepadaku alhaqtum bihi syuraka, ya para sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalla, sekali-kali tidak. Sama juga berikutnya surah Al-Ma'arij, wa fi saba'in thumma al-ma'arij wa man fil ardi jami'an thumma yunji.
Itu ayat sebelumnya kan, wa sahibati wa akhi wa fusilati allati tu'wi wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Ya. Dia pengennya menembus supaya enggak diazab oleh Allah, sebagai gantinya dia pokoknya punya apapun di dunia ini. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Pengen selamat dari azab Allah dengan menebusnya dengan semua yang ada di bumi. Apakah bisa untuk menebus azab Allah? Enggak bisa. Kalla innaha ladha. Sekali-kali tidak, enggak mungkin bisa. Enggak bisa ditebus dengan seluruh yang ada di bumi sekalipun, enggak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah. Begitu ya. Innaha ladha. Sesungguhnya ia adalah neraka ladha, neraka yang bergejolak. Mafhum ini? Jadi kalla, penegasan untuk membantah. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji sudah. Tsumma al-ma'arij waqfuha. Al-ma'arij berikutnya ada pada ayatma'u kullu imri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Kalla. Ayatma'u, apakah kullu imri'in minhum, masing-masing dari mereka itu, yatma'u, ingin sekali, ayyudkhala jannata na'im, agar dimasukkan ke surga na'im. Kalla, enggak mungkin, udah banyak kemaksiatan yang dilakukan, pembangkangan kepada Allah, berbuat syirik dan sebagainya, kok pengennya masuk surga? Enggak mungkin. Itu kalla, enggak mungkin. Berikutnya, wa fi tsani bit tadfifi. Thumma al-ma'arij waqfuha wa fi tsani bit tadfifi. Syukran jazakumullah khairan. Wa fi tsani bit tadfifi, dan tempat kedua pada surah at-tadfif. At-tadfif itu maksudnya apa? Surah al-mutaffifin. Karena fiilnya kan taffafa yutaffifu tatfifan. Baik, yang ada perbuatan tadfif. Tadfif itu artinya curang, ya, ngurangin tapi dikit. Ya, orang kalau ngurangin tapi banyak kan ketahuan. Ngurangin tapi dikit-dikit kan nggak ketahuan. Jualan beras yang harusnya 10 kilo dikurangin misalkan berapa gram gitu ya, 1 on gitu kan. Nggak ketahuan gitu. Kalau ditimbang pakai digital baru ketahuan, ini kurang 100 gram nih gitu. Tapi kalau semuanya asal ngambil, oh, udah benar 10 kilo ini gitu ya. Itu tadfif. Makanya curang dengan mengurangi jatah tapi sedikit, itu saja sudah diancam dengan wailul lil mutaffifin. Wail, celaka atau lembah di neraka jahanam atau jurang di neraka jahanam untuk orang yang curang, yang mengurangi takaran. Wa fi tsani bit tadfifi. Pada surah al-mutaffifin ada ayat, ada 4 kali kalla. Antum hafal kan ya? Kalla pada surah al-mutaffifin ada 4. Yang berhenti padanya adalah kalla yang kedua. Karena kalla yang pertama kan kalla inna kitabal fujjari lafi sijin kan? Kalla yang kedua adalah kalla bal rana ala qulubihim. Jadi kalla bal rana ala qulubihim itu adalah wa fi tsani bit tadfifi. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim. Baik. Dan enak kan kita hafal Quran, enak kan? Disebutkan dari surah Saba, surah Asy-Syu'ara, langsung nyambung kalau hafal Quran. Nah, maka ini motivasi juga. Jangan lupa antum berusaha untuk menghafal Al-Quran. Supaya disebutkan ini di surah Saba, ini surah Asy-Syu'ara. Yang mana ya? Harus buka Al-Quran lagi? Enggak perlu. Karena kita sudah hafal. Enak, jadi kebayang. Oh, yang itu tuh. Nah, jadi enak. Selanjutnya pada surah Al-Hamzi, Al-Humazah. Wa fi tsani bit tadfifi wal hamzi. Wal hamzi maksudnya al-humazah. Yang ada perbuatan al-hamz. Ya, mengolok-ngolok, mencela. Pada surah Al-Muzah Allah berfirman, yahsabu annama lahu akhladah. Ia mengira bahwasanya hartanya akan membuatnya kekal. Apakah benar harta membuatnya kekal? Kalla, sekali-kali tidak. Enggak mungkin. Enggak begitu. Tidak seperti yang kau kira. Harta tidak akan membuatmu kekal. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Baik, berarti bantahan lagi di sini. Terus berikutnya wal hamzi wal fajri pada surah Al-Fajr. Pada surah Al-Fajr ada 2 tempat di situ. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Baik, jadi kalla di situ berhenti. Wa amma namanya fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Manusia itu ya, kalau diberikan keluasan harta, dia akan mengatakan, wah, Rabbku telah memuliakanku. Mulia saya ini berarti karena harta saya banyak gitu. Sedangkan kalau dia disempitkan hartanya, sedikit hartanya, diuji dengan kesedikitan harta, maka dia akan mengatakan, Rabbku telah menghinakanku. Apakah benar mulianya seseorang karena banyaknya harta dan terhinanya seseorang karena sedikitnya harta? Tidak. Kalla. Sekali-kali tidak. Bukan seperti yang kau kira seperti itu. Bukan. Salah itu.
Allah tidaklah memuliakan seorang hamba dengan memperbanyak hartanya, bukan pula menghinakan seorang hamba dengan menyedikitkan hartanya. Terkadang ada yang hartanya sedikit tapi Allah muliakan, hartanya banyak tapi Allah hinakan, istidraj, yang terus membuat maksiat dengan hartanya tersebut, foya-foya dan sebagainya. Jadi kalla di sini ini untuk bantahan, jelas ya? Taib. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalla dan sebagainya, itu juga bantahan. Thumma yatma'u an azid pada surah Al-Muddathir. Wa muddathirin qabla al-akhiri ka awwalin. Surah Al-Muddathir juga ada 4 kali kata kalla. Wa muddathirin qabla al-akhiri ka awwalin. Ada 4. Perhatikan ya, antum hafalkan matanya kan? Wa muddathirin qabla al-akhiri ka awwalin. Berarti tempat 1 dan tempat ke 3. Baik, qabla al-akhir kan 3. Ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang akhir yang keberapa? 4. Kalau qabla al-akhir berarti yang keberapa? 3. Ka'awalin sebagaimana yang pertama. Berarti tempat 1 dan tempat 3, tempat pertama dan tempat ketiga itu berhenti padanya. Kalau tempat kedua dan tempat keempat maka tidak perlu berhenti padanya. Wa muddathirin qabla al-akhiri ka'awalin. Yang berhenti pada surah Al-Muddathir ini adalah tempat yang ketiga dan tempat yang pertama. Pada ayat apa itu? Yaitu pada ayat thumma yatma'u an azid. Ini tempat yang pertama. Kemudian dia sangat ingin agar aku tambahkan. Apakah akan ditambahkan oleh Allah? Kalla. Innahu kana li ayatina anida. Bagaimana akan ditambahkan? Sedangkan dia itu membangkang, ya. Membangkang terhadap atau anid. Kana li ayatina anida. Dia itu membangkang, tidak mau beriman terhadap ayat-ayat kami. Adapun tempat yang ketiga adalah bal yuridu kullu imri'in minhum ayyuta suhufan munasyarah. Bahkan masing-masing dari mereka menginginkan agar mereka diberikan suhufan munasyarah, kitab yang terbuka. Kalla, apakah diberikan? Tidak, kalla, sekali-kali tidak. Baik. Kita akan bahas detailnya nanti ya di perincian ya. Ini hanya kerangkanya dulu. Yang penting antum hafal ada 15 tempat di mana saja. Yang terakhir pada surah Abas, wa fi Abasal ula. Di surah Abasa ada 2 tempat nanti. Ada 2 tempat. Tempat yang pertama yang kita berhenti padanya, fa anta anhu talaha. Kalla innaha tadhkirah. Fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Ini bantahan juga. Jadi untuk kata kalla yang maknanya ar-rad atau bantahan, maka kita boleh berhenti padanya. Hafal ya? Ada berapa tempat tadi? 15. Di mana saja? Hafal enggak? Kalau antum hafal matanya enak nyebutinya. Taib. Taib. Faqif indakalla fi awakhir Maryamin. Ada berapa awakhir Maryaminnya? 2. Taib. Wa fil mu'minun, surah Al-Mu'minun. Al-waqfu wash syu'ara. Syu'ara ada 2. Taib. Fadri. Wa fi Saba'in, surah Saba. Terus tsummal Ma'arij. Al-Ma'arij ada 2. Ada Ma'arij ada 2. Tsummal Ma'arij waqfa. Terus wafis tani bitadfif. Surat tempat kedua di surah Al-Mutaffifin. Wal hamzi al-humazah wal fajri. Al-fajr ada berapa tadi? Ada 2. Baik. Sudah 12. Wa fi tani bitadfif wa hamzi wal fajri wa muddathirin qabla al-akhiri ka awwalin. Ada 2. Baru yang terakhir wa fi abasal ula. Ada 15. Sudah. Wa fi abasal ula. Sedangkan sisanya selain 15 tempat ini, wasil sa'iradz dzikri. Bacalah dengan wasal penyebutan kalla di tempat yang lainnya. Sisanya dibaca dengan wasal. Ada 18 sisanya itu yang dibaca dengan wasal. Contoh misalkan, maknanya bukan bantahan. Ana akan berikan contoh misalkan. Pada surah An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Baik, kalla di sini maknanya apa? Penegasan, hakon, benar atau sungguh gitu ya, atau bantahan sekali-kali tidak. Maknanya apa ini? Kalla di surah An-Naba ini. Hakon, sungguh. Baik. Karena begini, amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya? 'Anil naba'il 'azim, itu tentang berita yang besar ya, hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, di mana mereka saling berselisih tentang hari yang besar tersebut. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang beriman, ada yang tidak. Kalla saya'lamun, sungguh ada yang beriman, ada yang tidak.
Tapi toh nanti sungguh mereka akan tahu juga bahwa memang hari kiamat itu ada, gitu ya. Summa kalla saya'lamun. Kemudian sungguh atau ingatlah gitu, ketahuilah. Kelak mereka akan tahu juga kok bahwa hari kiamat itu ada, gitu ya. Mahfum ya? Jadi di sini maknanya bukan bantahan tapi apa? Penegasan. Haqqan atau ala. Baik. Sama di surah At-Takatsur misalkan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Alhaakumut takatsur, alha yulhi. Ya, membinasakan kalian. Ini bukan alif lam ya. Qamariyah itu bukan ya, tapi ini fiil. Alha yulhi. Membinasakan kalian at-takatsur, berbanyak-banyak harta, berfoya-foya, menumpuk-numpuk hartanya. Hatta zurtumul maqabir, kalian enggak akan sadar kecuali sampai nantinya zurtumul maqabir, sampai kalian berziarah kubur atau kalian mengunjungi kubur, mati maksudnya. Baik. Hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Ketahuilah, ingatlah atau sungguh. Ini bukan bantahan ya. Bukan bantahan tapi sungguh atau ketahuilah, ingatlah, saufa ta'lamun. Kelak kalian juga akan tahu kok. Gitu. Summa kalla saufa ta'lamun. Nah, ini penekanan lagi. Bisa bedakan ya. Jadi kalau maknanya bantahan kalla berhenti padanya, kalau bukan bantahan maka tidak perlu berhenti padanya. Wasol saja. Jadi mulai sekarang jadi jelas kan? Insya Allah kalau ketemu kata kalla nggak bingung lagi. Dilihat dulu artinya apa. Atau kalau antum sudah tahu sudah hafal matanya tadi, lebih enak lagi. Ini kalanya di surat apa nih? Gitu. Di surah Al-Ma'arij berhenti nggak? Berhenti. Tapi kalau di surah At-Takatsur misalkan berhenti nggak? Surah An-Naba berhenti nggak? Surah Al-Mutaffifin berhenti nggak? Enggak, ntar dulu. Kan Al-Mutaffifin ada 4 tempat. Yang berhenti pada wa fi tsani bitatfif, tempat kedua saja yang berhenti. Baik. Adapun pada surah Al-Muddatsir bagaimana? Berhenti tidak? Lihat dulu. Tempat pertama dan ketiga berhenti, tempat kedua dan 4 tidak perlu. Jelas ya? Baik. Sudah selesai tentang kalla. Ini namanya global, ini baru global, mujmal. Yang kedua tentang balas. Sekarang ingat nih, bala agak mikir sedikit nih. Kalau kalla hanya 2 tadi, berhenti tidak berhenti, begitu ya? Kalau bala ada 3 kelompok. Perhatikan. Kata bala ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kita berhenti padanya. Yang kedua kita ada khilaf di situ, berhenti atau tidak. Sedangkan sisanya adalah yang tidak berhenti. Kita akan mulai dari yang tidak berhenti dulu, yang tidak boleh berhenti dulu. Jadi dibalik. Kalau kalla tadi berhenti dulu, yang berhenti ada 15 kan? Yang lanjut ada 18. Kalau yang bala di sini yang tidak boleh berhenti dulu, yang dilarang berhenti. Yang dilarang berhenti ada 5 tempat. Apa kaidahnya? Wa waqfu bala kafin siwa muqsamin bihi. Yang enggak boleh berhenti berarti kalau ketemu dengan muqsam. Apa itu muqsam? Pernyataan sumpah. Biasanya apa ini? Wallahi, kan gitu ya? Demi Allah gitu ya. Wallahi 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 kan. Ada qasam kan, ada waw, ada ta atau ba. Billahi, tallahi, wallahi. Kalau di Al-Qur'an wallahi. Ada juga sebenarnya yang tallahi, tapi kalau yang ada bala kemudian ada selanjutnya wallahi, nanti ada 4 tempat. Ya. 4 tempat bala ketemu dengan qasam wallahi. Nah, kalau ketemu dengan wallahi, kata bala ketemu wallahi, maka boleh berhenti tidak? Tidak boleh berhenti. Ingat kaidahnya. Kalau bala ketemu dengan kata sumpah wallahi, boleh berhenti tidak? Tidak boleh. Apa kaidahnya? Siwa muqsamin bihi wa min qabli qad ja'atka fi surati zumri. Berikutnya yang enggak boleh berhenti juga adalah saat bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbart. Pada surah Az-Zumar. Asalnya Az-Zumar, jamak dari zumrah. Di situ dibaca Az-Zumri li daruratin nazm, supaya menyesuaikan timbangan bait syair. Kita akan jelaskan nanti pada tafsilnya insyaallah. Intinya kalau ada bala ketemu dengan qasam wallahi, dan kalau ada bala setelahnya qad ja'at kepada surah Az-Zumar, maka tidak boleh berhenti. Enak kan?
Yang tidak boleh berhenti berarti ada berapa poin? Yang tidak boleh berhenti ada berapa poin? 5. 4 ketemu wallahi, 1 ketemu qad ja'atka ayati pada surah Az-Zumar. Nah, baik, kita akan lihat rinciannya nih. Halaman 13. Yang pertama yang ketemu wallahi atau warabbina, afwan, warabbina. Sumpah itu tidak di sini bukan Allah tapi Rabb. Afwan ya, ana revisi tadi, yang penting ketemu dengan pernyataan sumpah, bukan wallahi tapi warabbina atau warabbi atau warabbina. Demi Tuhanku atau demi Tuhan kami. Dalam surah Al-An'am, walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina. Maka enggak boleh qalu bala wa rabbina, enggak boleh. Harus disambung qalu bala wa rabbina. Baik. Disambung dengan wa rabbina, tidak boleh berhenti padanya. Berikutnya pada surah Saba, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Qul bala wa rabbi, enggak boleh qul bala wa rabbi, tidak boleh, harus disambung. Berikutnya pada surah Al-Ahqaf, qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Surah Al-Ahqaf. Berikutnya pada surah At-Taghabun, za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. 4 tempat ini bala ketemu dengan pernyataan sumpah, bala ketemu dengan wa rabbi atau wa rabbina, maka tidak boleh berhenti padanya. Jelas insyaallah? Gampang kan kaidahnya kan? Kalau antum hafalkan betul gampang. Ditambah dengan bala qad ja'atka ayati pada surah Az-Zumar. Sudah, itu tidak boleh berhenti padanya. Nah, ini kelompok pertama. Kelompok pertama yang tidak boleh berhenti saat bala ketemu dengan pernyataan sumpah dan saat bala ketemu qad ja'atka pada surah Az-Zumar. Dalilnya adalah wa waqfu bala kafin siwa muqsamin bihi wa min qabli qad ja'atka fi surati Az-Zumri. Kaidah waqaf pada kata bala sebenarnya adalah waqaf kafi. Waqaf pada kata bala itu waqaf kafi, kecuali kalau ketemu dengan pernyataan sumpah atau ketemu qad ja'atka pada surah Az-Zumar. Berarti kalau ketemu pernyataan sumpah dan ketemu dengan bala qad ja'atka ayati pada surah Az-Zumar, maka tidak boleh berhenti. Paham? Kelompok kedua yang khilaf. Para ulama ini khilaf. Ada yang membolehkan berhenti, ada yang tidak membolehkan berhenti. Tetapi menurut Al-Syekh Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahas, beliau memilih untuk wasal. Berarti tidak boleh berhenti juga masuknya. Beliau memilih wal waslu dzu qadri. Dalilnya apa? Wa min qabli lakin bil khilafi thalathatun wa qalu bala fil mulki wal waslu dzu qadri. Wa min qabli lakin, kalau ada bala yang ada sebelum kata lakin. Jadi ada bala walakin, bala walakin, bala walakin. Ada 3 tempat nanti bala ketemu dengan lakin. Baik. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Contohnya, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Atau yang lain, qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Yang lain, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani. Ini semuanya adalah bala ketemu walakin. Boleh enggak dipisah? Khilaf. Ada yang membolehkan, boleh dipisah, ada yang tidak membolehkan. Tapi mana pendapat yang dipilih Syekh Ali? Yang wasal. Wal waslu dzu qadri. Dan wasal itu yang lebih mulia, lebih cocok. Mafhum ya sampai sini ya? Begitu juga pada qad ja'ana nadhir. Qalu bala wa qalu bala fil mulki. Dan ada kata qalu bala qad ja'ana nadhir pada surah Al-Mulk. Ini juga khilaf. Ada yang mengatakan boleh berhenti, ada yang mengatakan tidak berhenti. Maka yang dipilih yang mana? Al-wasl. Sudah selesai. Satu lagi, satu kelompok lagi baru kita sudah berhenti karena sudah 10:30. Sudah 2 kelompok. Kelompok yang terakhir gampang, sisanya kembali pada kaidah wa waqfu bala kafin.
Nah, ini kelompok terakhir. Wa waqfu bala kafin. Sisanya setiap ada kata bala maka waqafnya waqaf kafi. Nanti dalam Al-Qur'an bala ada berapa? Ada berapa tempat? Belum ana sebutkan tapi ada di buku itu. Bala di dalam Al-Qur'an ada berapa tempat? 22 tempat. Enggak ada di situ tapi di tafsil, di perincian nanti insyaallah disyarah. Bala ada 22 tempat. Dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama 5 poin, kelompok kedua 4 poin. Berarti sudah berapa? 9. 22 kurangi 9 berapa? 13. Betul? Betul? 13 kan? 13 tempat itu maka wakafnya wakaf kafi. Kita berhenti pada bala. Contoh misalkan, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu dan sebagainya. Bala man aslama wajhahu lillah. Bala in tasbiru wa tattaqu dan sebagainya. Maka bala di situ apa? Wakafnya wakaf kafi. Sampai sini paham insyaallah? Sudah kalah sudah bala. Siapa yang bingung? Angkat tangan yang bingung. Yang bingung angkat tangan. Yang faham angkat tangan. Yang bingung saya faham atau tidak angkat tangan. Antum ini bagaimana? Faham tidak? Bingung atau belum paham juga tidak. Bingung saya ini paham atau tidak ya? Enggak angkat tangan juga. Jadi antum ini ada atau enggak ini? Enggak apa-apa. Emang manusia Indonesia ini ya manusia Indonesia. Antum kan manusia. Ini pemalu memang. Pemalu untuk mengaku. Ya Masya Allah. Anda minum dulu lah. Ada yang mau tanya boleh? Sebelum kita lanjut insya Allah nanti. Yang penting antum paham lah. Insya Allah antum paham. Cuma antum tawadhu saja. Enggak mau angkat tangan. Cuma sekarang yang paham angkat tangan. Enggak ada kan? Tawadhu semua sampai ustadz-ustadznya tawadhu. Ya Masya Allah. Yang enggak paham angkat tangan. Enggak ada juga. Ya Allah. Bismillah. Anda tanya sekarang ya. Antum Syekh, baju biru. Iya antum baju biru kan? Antum baju biru bukan? Baju biru. Bukan ya? Dongker ya? Oh iya iya. Boleh lah, biru dongker lah. Taib, wakaf pada kata kalla. Itu bagaimana sih hukumnya kata kalla ini? Ada berapa kalla di Al-Qur'an? Kalla di Al-Qur'an ada berapa total semuanya? 3? Kurang dikit lah, jangan bayang-bayang. 3. Udah pas itu, net. Gak bisa ditawar lagi. 3. Taib 3 itu dibagi jadi berapa kelompok? Bagaimana perinciannya? Yang ini boleh berhenti, yang ini gak boleh berhenti itu. Ini berapa, ini berapa? Ya enggak. Ya. Taib, kalau istidlalnya sekarang dari perkataan Syekh Ali, coba sebutkan itu tentang kalla. Faqif inda. Hafal nggak? Belum. Mau hafal insyaallah. Taib, hafalkan. Siapa yang bisa angkat tangan? Dapat hadiah nih, S. Yang kecil. Siapa angkat tangan? Antum yang belakang. Oh, ini yang di pojok nih angkat tangan malu-malu langsung tunduk nih. Siapa yang hafal? Faqif inda akhiri Maryamin wa fil mu'minun wa syu'ara wa fi sab'in wa fi tsani wa muddathirin wa fi abasal. Minta sama ustadznya ya. Banyak insyaallah. Alhamdulillah tuh hafal semua. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, berarti antum paham berarti insyaallah. Antum Syekh, baju biru dongker juga ini. Bala, kalau bala ada berapa di Al-Qur'an? Kan tadi kan kalau 3 gitu kan, enak kan? 3. Kalau bala 2. Ya kan? Berapa? 2 kan? Gimana pembagiannya itu? Ada berapa kelompok Syekh?
Ustadz Haikal ya? Ada berapa? Hah? 4. Lupa, ada lupa. Tidak apa-apa, la adri nisful ilmi ya. Ana la adri aja lah. Nisful ilmi. Barakallahu fiik. Siapa yang ingat? Antum? Ingat ya? Yang baju coklat? Enggak ingat? Hah? Enggak ingat tuh. Hafal enggak matanya? Enggak ya? Wa waqfu bala kafin, belum? Belum ngapalin. Siapa ini yang antum yang kecil-kecil yang ngapalin? Antum nih hafalin kayaknya itu. Hah? Antum baju hijau. Coba bada'tu bihamdillahi dzil khalqi wal amri. Belum hafal? Hah? Mau ngapalin enggak? Taib. Antum Syekh, baju apa ini namanya? Ah, itulah pokoknya. Bala bagaimana ini pembahasan bala ini, Syekh? Bala itu kan dibagi jadi 2. Ada yang enggak boleh berhenti, ada yang Bala itu. ada yang wakaf. Heeh. Nah, yang boleh berhenti ada 15. Yang apa? Itu bala itu ya. Oh iya, kalah. Oh, kalah. Ini bala. Iya, kalau bala bagaimana bala? Kalau bala yang boleh berhenti itu setelah kalimat bala ada kata sumpah. Itu boleh berhenti justru. Iya, boleh berhenti. Contohnya Mi? Oh, nggak boleh. Kalau ada pernyataan sumpah setelahnya. Ada berapa poin tadi? 5 apa 4? Loh. Yang pernyataan sumpah 4. Tambah 1 lagi di surah Az-Zumar kan? Taib, bukan pernyataan sumpah. Taib. Bagus, kelompok sama antum sampingnya. Kelompok kedua yang khilaf gimana? Wa min qabli. Ah, itu. Maksudnya apa itu? Coba jelasin. Ada 4 tempat itu maksudnya di mana aja? Setelahnya ada walakin. Taib. Sama satu lagi waqalu pada surah Al-Mulk. Ayatnya gimana itu? Waqalu qalu bala. Ya, ayatnya qalu bala. Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah, kalau sisanya bagaimana, Syekh? Antum, Syekh? Iya, antum, Syekh. Sisanya ini kan yang tadi nggak boleh berhenti sudah 5 poin. Yang khilaf ada 4 poin. Taib, sisanya. itu bala ketemu lau dan in. Bukan. Sisanya, gitu kan? 22 kurangi 5 kurangi 4 berarti kurangi 9. Sisanya ada 13. Sisanya berarti wakaf kafi. Apa dalilnya? Wa waqfu bala kafin. Wa waqfu bala kafin. Ini kaidah umumnya. Ada 13 tempat wa waqfu bala kafin. Siwa muksamin bihi wa min qabli qad ja'at fi surati Zumri, ini yang dilarang berhenti. Baik, wa min qabli lakin bil khilafi thalathatun wa qalu bala fil mulki wal waslu du qadri, ini yang khilaf. Tapi meskipun khilaf yang beliau pilih adalah untuk mewasalkan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah, berarti secara global antum paham. Insyaallah. Baik, kita tutup lah. Alhamdulillah, udah tenang insyaallah. Kalau belum paham-paham juga, antum berdoa pada Allah SWT. Ya mu'allima Adam ma'allimni, ya mufahima Sulaiman fahimni. Nah, kalau yang kelas-kelas 1 SMP atau yang SD ini belum paham nggak apa-apa. Namanya masih anak-anak dan ini pembahasan lumayan susah ya, lumayan berat sedikit lah. Sedikit tapi nggak berat banget. Insyaallah antum bisa. Baik. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.